Bali bukan hanya tentang pantai dan pura, tetapi juga tentang 7 puncak megah yang menantang para pendaki. Dari hutan lebat hingga puncak berbatu, dari kabut tebal hingga matahari terbit di atas awan, ini adalah perjalanan menuju 7 puncak Bali. Gunung Adeng, gunung yang menawarkan ketenangan dan pesona alam yang masih alami, terletak di kawasan Tabanan, Bali. Dengan ketinggian sekitar 1.826 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi salah satu destinasi pendakian yang cocok bagi para pecinta alam yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang dibandingkan gunung-gunung lainnya di Bali. Oh, bentuknya begitu ya? Enggak. Kalau yang hijau tuh baru sempet banget. Manis. Manis. Gimana rasanya, Bu? Kita perjalanan ke Gunung Adeng hari ini bersama Bu Ira. Halo. Jagoan neon. Di Gunung Adeng ini banyak sekali anggrek, terutama anggrek putih. Tuh, anggreknya nih banyak banget. Gunung Adeng sendiri artinya gelap, karena dulu dipakai untuk tempat pertapaan. Sampai saat ini. Ya. Terus tapi jalur resminya ditutup ya. Jadi kita lewat jalur mana ini? Deblung. Deblung. Ya. Ya. Apa? Seblung. Kita lewat jalur Seblung. Oke. Terletak tidak jauh dari Gunung Batu Karu, gunung ini masih jarang dikunjungi oleh pendaki, sehingga jalurnya lebih alami dan masih terjaga keasriannya. Di puncaknya terdapat beberapa tempat pemujaan yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berdoa dan melakukan ritual keagamaan. Kita sudah sampai 3/4 menuju puncak Adeng. Sebelah sini jalur puncak Adeng, yang sini puncak Poher. Nanti kita akan menuju ke puncak Adeng. Guys, ini pandan hutan, pandan gunung. Kalau di kota pandannya kecil-kecil, kalau di sini gedenya segaban. Akarnya aja segini. Ini daunnya ada duri. Kalau di Bali buat perang pandan juga. Bisa dikeringkan, dianyam ya? Iya. Bisa dikeringkan. Nah, Buat tikar ya, tikar. buat tikar. Oh, tikar, topi. Mana air anggrek hutan? Ini anggrek hutan. Nah, itu ada lagi anggrek hutan. Tuh. Nah, Oh iya. Ya. Kita udah hampir sampai puncak ini. Cuacanya sangat bagus dan treknya juga bersahabat. Seperti Mbak Ira ini cocok untuk pemula. Treknya juga nggak terlalu nanjak banget lah pokoknya. Rekomen. Dengan jalur yang tidak terlalu sulit, namun tetap memberikan tantangan tersendiri, Gunung Adeng menjadi pilihan yang tepat bagi pendaki pemula maupun mereka yang ingin menikmati keindahan alam tanpa harus menghadapi trek yang ekstrem. di Adeng ternyata banyak sekali tanaman-tanaman langka. Salah satunya ini bunganya buah salju yang hanya ada di Bedugul. Ini ya. Foto. Ini bisa dimakan nih? Nggak bisa. Nggak tahu Mbak, takutnya. Nggak bisa. Ini Nggak tahu ya. Kalau buahnya soalnya. bisa. Kalau Oh, ini dia bunga soalnya. bergetah. Kalau bunga ini bunganya soalnya. Semangat, hei. Ada bebek. Ada bebek. Ji. Bebek siapa ini? Bebek siapa ini? Oh, biasanya orang Bali Ah. bayangan dia.
akhirnya. Akhirnya sampai Puncak Adeng. Mantap, keren. Bersama guide kita, Bang Christian dan porternya Bu Ira, Bang Wiji. Terima kasih banyak guys. Thank you, makasih guys. Pendakian Gunung Adeng kali ini. Cuacanya cerah, treknya juga enak. Terus tiap pendakian itu selalu belajar kalau menurut Ibu. Kali ini Ibu belajar sama adiknya Ibu, Bu Ira. Dan pembelajarannya adalah bagaimana kita melatih atau memberikan mental support. Gunung Batur, salah satu gunung berapi paling terkenal di Bali dengan ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut. Terletak di Kintamani, Bangli, gunung ini menjadi destinasi favorit bagi pendaki dan wisatawan karena pemandangannya yang menakjubkan serta jalur pendakian yang relatif mudah. Buka, ya. Ada. Gunung Batu Karu, gunung tertinggi kedua di Bali dengan ketinggian 2.276 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Kabupaten Tabanan dan dikenal sebagai gunung yang penuh dengan spiritualitas serta keindahan alam yang masih alami. Gunung ini bukan hanya sekadar tempat bagi para pendaki untuk menaklukkan ketinggian, tetapi juga rumah bagi ekosistem yang kaya dan beragam. Dengan hutan tropis yang lebat, udara yang sejuk, dan jalur pendakian yang menantang, Gunung Batu Karu menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda dari gunung-gunung lainnya di Bali. Jalan terus Bu ya. Sambil bilang kita menuju puncak Gunung Batu Karu. Cuacanya mendung, tapi aura-auranya Syahdu. beda. Nikmatin, Semangat Bu. jalanin, syukurin, semangat. Sepanjang perjalanan menuju puncak, pendaki akan melewati berbagai jenis flora dan fauna. Beberapa di antaranya adalah pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun, lumut tebal yang menutupi bebatuan, serta burung-burung eksotis yang hidup di hutan Batu Karu. Suhu di gunung ini juga cukup dingin, terutama di malam hari, dengan suhu yang bisa mencapai 10 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Ntar kan. Kamu bawa apa? Kan harus ada makan kita, makan siang ntar. Ini kawasan suci. Ini kawasan suci. Pakaian sembahyang. Jadi tidak boleh dipakai untuk kemah. Kemah hanya di bawah. Akhirnya sampai di puncak Batu Karu. Kita lewat via Pujungan. Dari awal sampai puncak, treknya tanjakan semua. Kali ini ditemanin oleh guide namanya Christian. Di Batu Karu ini banyak jalur, ada 8 jalur. Kita ambil yang jalur pendek karena banyak pura-pura tempat mereka untuk sembahyang.
Jadi ini jalur yang paling pendek, tapi ya lumayan tanjakan semua. Gunung Trunyan, gunung yang syarat dengan sejarah dan mistisisme, terletak di sebelah timur Danau Batur, Bali. Dengan ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, gunung ini menyimpan banyak cerita serta keindahan alam yang memukau. Gunung Trunyan terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keterkaitannya dengan Desa Trunyan, sebuah desa kuno di Bali yang masih mempertahankan tradisi unik dalam pemakaman. Di desa ini, jenazah tidak dikubur atau dikremasi, melainkan diletakkan di bawah pohon tarumenyan yang dipercaya dapat menghilangkan bau jenazah. Gunung ini memiliki jalur pendakian yang cukup menantang dengan trek yang melewati hutan lebat dan medan berbatu. Bagi para pencinta alam dan petualang, pendakian ke Gunung Trunyan menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan gunung-gunung lain di Bali. Gunung Abang, gunung tertinggi ketiga di Bali dengan ketinggian 2.152 meter di atas permukaan laut. Terletak di kawasan Kintamani, gunung ini merupakan bagian dari kaldera purba Gunung Batur dan dikenal sebagai salah satu gunung yang masih asri dengan jalur pendakian yang menantang. Gunung Abang bukan hanya sekadar gunung untuk didaki, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Berbeda dengan Gunung Batur yang aktif, Gunung Abang adalah gunung tidak berapi yang dipenuhi oleh hutan lebat. Keberadaannya sebagai puncak tertinggi di tepian kaldera Batur menjadikannya titik yang luar biasa untuk menikmati pemandangan Bali dari ketinggian. Bu, gimana dari bawah sampai ke sini, Bu? Jalannya nggak cuma pedes, sakit. Bener-bener ini pertama kali naik gunung, tali-talinya panjang banget, treknya terjal banget. Bersyukur kita diaturin jalannya naik lewat Trunyan. Coba kalau misalnya kita turun lewat Abang ke Trunyan, aduh parah. Tanjakannya serem. Sepanjang perjalanan, pendaki akan disuguhi pemandangan hutan tropis yang masih sangat alami. Suasana mistis dan udara yang sejuk menciptakan pengalaman yang berbeda dari pendakian gunung lainnya di Bali. Sesekali, pendaki juga bisa menemukan pura-pura kecil di sepanjang jalur yang menjadi tempat peristirahatan
sekaligus tempat suci bagi masyarakat setempat. Aku takut. Pendakian Gunung Abang tergolong cukup berat karena jalurnya yang curam dan dipenuhi akar pohon besar. Vegetasi yang lebat juga membuat jalur menjadi lebih tertutup dan lembab, terutama di musim hujan, yang bisa menyebabkan jalur menjadi licin. Selain itu, pendakian ke Gunung Abang tidak sepopuler Gunung Batur, sehingga jalurnya kurang memiliki petunjuk yang jelas. Pendaki yang memilih gunung ini harus lebih berhati-hati dan sebaiknya menggunakan jasa pemandu jika belum familiar dengan medan. Di puncak Gunung Abang, Anda akan disuguhi pemandangan yang luar biasa. Dari sana, terlihat jelas Danau Baturiang membentang luas, serta Gunung Batur yang berdiri megah di seberangnya. Jika cuaca cerah, Gunung Agung dan bahkan Gunung Rinjani di Lombok juga bisa terlihat dari kejauhan. Pendakian 8 summit Bali kali ini kami selesaikan dalam waktu 4 hari 3 malam. Dan kami ditemani oleh pemandu trip yang bernama Christian. Dia tidak usah diragukan lagi dalam manajemen waktu. Bahkan ketika cuaca buruk dan saya lelah, dia menggunakan tali untuk membuat saya tetap berjalan bersama. Sehingga waktu tidak banyak terbuang untuk istirahat yang akan mengakibatkan resiko kedinginan atau hipotermia. Selamat Ibu, 7 Summit Bali-nya. Keren. Gimana perasaannya Bu? Berat banget yang terakhir ini sisa-sisa tenaga. Pengennya bener-bener, tapi meskipun dikasih kabut jadi nggak pasir, nggak ada tapi tetap ada sampah gitu. Oke. Ini tugas kita. Oke, siap Bu. Terima kasih untuk guide 7 Summit Bali kali ini, Christian. Semangat. Sama-sama Bu. Ini Untuk sejauh ini 6 gunung dalam 4 hari itu, termasuk bonus 1 puncak Gunung Trunyan. Saya dapat banyak pelajaran dari Ibu Imelda. Cukup konsisten untuk langkah, tetap fokus, konsisten untuk membersihkan sampah di setiap gunung yang dikunjungi, walaupun bukan sampahnya dia bawa gitu, tapi sampah-sampah pendaki lain. Tolong untuk teman-teman lebih tanggung jawab ya untuk sampah yang kalian bawa. Ini gunung apa kita? Gunung Catur, Satu. Puncak Mangu. Gunung kita sekarang lagi perjalanan ke Gunung Catur, Puncak Mangu. Di sini ada shelter juga, modelnya seperti ini untuk tempat berteduh. Tapi kondisinya beberapa ada yang rusak juga sih. Dan sepertinya ini shelter terakhir ya. Ya. Di sini kita tanjakan ya. Habis ini baru kita. Tanjakan. Halo. Menuju puncak.
Gunung Catur, gunung tertinggi keempat di Bali dengan ketinggian 2096 meter di atas permukaan laut. Terletak di kawasan Bedugul, gunung ini menawarkan jalur pendakian yang menantang serta pemandangan spektakuler dari puncaknya. Gunung Catur memiliki nilai spiritual yang tinggi karena di puncaknya terdapat Pura Puncak Mangu, salah satu pura penting bagi umat Hindu di Bali. Kalau di Jawa bilang daun cancuan gitu. Oke, ini kita hari ini challenge Bang Wiji. Bang Wiji untuk mencoba daun begonia. Kita challenge dia makan tanpa ekspresi. Kalau dia bisa tanpa ekspresi, berarti kita kasih hadiah dia topi Northwest baru. Benar ini? Benar. Iya. Tanpa ekspresi. Rasanya kayak nutrisari. Berarti gagal ya? Gagal sama topi Northwest. Bisa diulang lagi satu? Satu kali. Punya. Gagal dia. Gunung ini berada di sisi utara Danau Beratan, memberikan panorama alam yang luar biasa bagi para pendaki. Gunung ini juga merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang masih alami, dengan keanekaragaman flora dan fauna yang cukup kaya. Di sepanjang jalur pendakian, pendaki sering kali mendengar suara burung berkicau dan melihat berbagai jenis tumbuhan endemik. Sepanjang perjalanan, pendaki akan melewati hutan tropis yang dipenuhi pepohonan besar, lumut, dan udara yang sangat sejuk. Suasana di jalur ini cukup tenang, cocok bagi mereka yang mencari pengalaman mendaki yang lebih dekat dengan alam. Di puncak Gunung Catur terdapat Pura Puncak Mangu yang menjadi tempat suci bagi umat Hindu. Banyak masyarakat setempat yang melakukan perjalanan spiritual ke pura ini untuk berdoa dan bermeditasi. Akhirnya nyampe. Pura Puncak Mangu. Kita perjalanan menuju puncak Gunung Sangyang. Sangyang ya? Ya. Ini sudah 3/4 jalan. Cuaca berawan, kabut. Tapi enak aja. Terus di sini ada namanya Benji, tempat untuk sembahyang. Dulunya ada air yang netes-netes. Sekarang udah enggak lagi, tapi masih dipakai untuk sembahyang. Gunung Sangyang, salah satu gunung berapi yang tersembunyi di Bali dengan ketinggian sekitar 2087 meter di atas permukaan laut.
Gunung ini terletak di kawasan Bali Barat, menawarkan jalur pendakian yang masih jarang dijelajahi, serta keindahan alam yang masih sangat alami. Gunung Sanghyang memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Bali. Namanya sendiri berarti suci atau dewa dalam bahasa Bali, mencerminkan aura mistis yang menyelimuti kawasan ini. Gunung ini terletak di antara Gunung Batu Karu dan Gunung Pohen, menjadikannya bagian dari ekosistem pegunungan yang kaya akan flora dan fauna. Gunung ini masih sangat jarang didaki, sehingga jalurnya masih alami dan penuh dengan keindahan alam yang belum tersentuh oleh banyak pendaki. Sudah, Pak. Satu-satu lewat Kusaki. Iya. Kita lagi singgah di shelter terakhir 15 menit menuju puncak, dikasih tempat sama bapaknya untuk duduk karena kabut. Jadi teduh-teduh sebentar sambil bantu bapaknya sapu. Terima kasih banyak ya, Pak. Di belakang ada Giri Sanghyang, yaitu pura kecil yang dipakai untuk sembahyang. Di atasnya masih ada lagi pura. Sanghyang sendiri artinya yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Mereka percaya di sini tempat suci, jadi ada pura besar yang mereka pakai untuk sembahyang, dan di sini areanya luas, ratusan orang bisa sampai atau bisa muat untuk bondong-bondong sembahyang di atas. Di mendekati pura ada patung penjaga, namanya Gamang Sakti. Bagaimanapun adalah alam yang menjaga menurut mereka, dan kita sangat menghormati, makanya kita nggak ngelewatin situ, kita lewat jalur yang di sebelah situ. Tuh, guys. Nah, jadi di sini memang auranya aura yang masih kental sekali, baik pohon-pohonnya, cuacanya, semuanya masih harus dijaga, dihormati. Jika Anda mencari pengalaman pendakian yang lebih tenang dan dekat dengan alam, Gunung Sanghyang bisa menjadi pilihan yang tepat.